Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilian Channel. Di video kali ini saya mau berbagi salah satu resep cemilan ya, yang sangat cocok banget dijadikan sajian pada saat ada tamu yang berkunjung ke rumah, atau sangat cocok juga dijadikan untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan resep menarik lainnya dari channel saya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara bikinnya. Siapkan teflon, kemudian masukkan 100 gram kacang tanah. Lanjut kita akan sangrai. Sangrai kacang tanah menggunakan api cenderung kecil sambil terus diorak-arik agar matang merata dan gak gosong. Kalau udah berubah warna menjadi kecoklatan, tandanya udah matang, kemudian kita akan angkat dan tiriskan, tunggu sampai dingin. Kalau kacang tanahnya yang sudah kita sangrai tadi udah dingin, kemudian lanjut kita akan haluskan menggunakan chopper. Gak usah terlalu halus ya teman-teman, kita haluskan kasar aja. Kemudian kita pindahkan ke mangkuk. Setelah itu kita akan tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan, lalu aduk merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Sebanyak 250 gram tepung ketan, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, lanjut tambahkan sejumput aja vanili bubuk, kalau nggak ada bisa digantikan sama vanili cair ya teman-teman. Kemudian kita aduk merata dulu bahan keringnya, lalu tambahkan air sebanyak 50 ml dan kita aduk kembali agar semua bahan tercampur merata. Nah, setelah itu ini akan kita bagi menjadi 3 bagian sama rata. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu encer, nggak juga terlalu keras ya. Nah, kemudian ini akan kita bagi ke setiap mangkuk, dan untuk banyaknya dikira-kira aja, yang penting sama. Kemudian untuk mangkuk yang pertama akan saya tambahkan pewarna makanan orange. Setelah itu tambahkan juga 1,5 sendok makan tepung ketan kembali. Lalu kita uleni ya. Di sini saya menguleni menggunakan tangan. Jangan khawatir, saya sudah cuci tangan dengan bersih ya teman-teman. Untuk mangkuk yang kedua akan saya tambahkan pewarna makanan merah muda, nggak usah terlalu banyak, cukup 4-5 tetes aja. Kemudian sama ya, ditambahkan tepung ketan sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu kita akan uleni kembali sampai kalis. Dan untuk adonan terakhir yang di mangkuk besar ini akan saya tambahkan pewarna makanan hijau sama 4-5 tetes aja. Dan tambahkan tepung ketan sebanyak 1,5 sendok makan. Kita uleni kembali ya seperti adonan yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini udah benar-benar kalis. Lanjut supaya lebih gampang, ini akan saya pindahkan ke piring. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk kedua bahan sudah siap, isiannya kacang dan juga gula pasir tadi juga sudah siap. Selanjutnya sudah saya siapkan juga piring untuk naruh hasil adonannya nanti. Ambil secukupnya aja adonan, kemudian kita tambahkan isian. Lalu kita akan tutup rapat dan kita lanjut bulatkan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini sendok untuk isian saya ganti jadi sendok kecil supaya lebih nyaman dan juga sama untuk isiannya. Ambil secukupnya adonan, kemudian tambahkan isian, lalu kita bulatkan ya. Cukup simpel kan untuk cara bentuknya ya teman-teman.
Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, inilah adonan yang sudah selesai, saya bulatkan semuanya. Oke, kita langsung aja rebus. Sudah saya siapkan pan dengan secukupnya aja air. Dan kalau airnya udah mendidih, kemudian masukkan adonan isian kacang tadi yang sudah kita bentuk. Nah, untuk memasukkannya sendiri pelan-pelan aja ya. Kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil ya. Jangan lupa setelah semua adonannya itu masuk, kita akan angkat perlahan dari dasar panci ya, agar nggak menempel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan masak kembali kurang lebih 15 menit atau sampai mengapung. Kalau adonannya udah mengapung seperti ini, tandanya udah matang. Boleh dicek ya, supaya lebih pasti aja. Kemudian kita angkat dan tiriskan, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Yuk kita langsung aja bikin untuk kuah siramnya. Siapkan pan, kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gula pasir ini menurut saya udah pas banget, nggak perlu dikurangi atau ditambah. Kemudian tambahkan juga 500 ml santan kelapa kental, 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan vanili bubuk ya. Di sini saya pakai sejumput aja. Nah, kemudian lanjut kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk agar santannya itu nggak pecah. Sebagai bahan pengental di sini akan saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah saya larutkan. Kemudian masak kembali sampai mendidih, mengental dan meletup-letup. Kira-kira sudah mendidih seperti ini ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya dan pindahkan ke gelas takar. Inilah bola-bola warna-warni isi kacang gulanya, udah saya pindahkan ke piring. Kemudian untuk kuahnya juga sudah ada di gelas takar. Dan untuk kemasan bisa pakai mika, kemasan segi 4 seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita susun dulu. Ini kalau untuk ide jualan ya, boleh dikemas seperti ini. Kemudian kita akan tuangkan kuahnya terlebih dahulu, cukup setengah bagian aja. Setelah kuah santannya kita tuangkan, selanjutnya kita akan masukkan untuk bola-bola warna-warninya. 1 pieces akan saya isi 3 ya, seperti ini. Gimana teman-teman, untuk cara bikinnya gampang banget bukan? Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis jadi cemilan secantik dan seenak ini. Dan untuk sajian di rumah bisa kalian kemas atau kalian taruh aja di mangkuk. Nah, seperti ini ya, satu mangkuknya ini isinya kurang lebih 10-12 pieces bola-bola warna-warni. Jangan lupa tambahkan kuah santannya. Kemudian, yuk kita langsung aja icip-icip dan bagaimana rasanya. Wah, untuk rasanya ini tuh bener-bener enak banget loh teman-teman, kenyal tapi nggak keras. Kemudian kuahnya itu creamy banget. Selanjutnya untuk isian kacang dan juga gulanya menambah rasa yang bener-bener mantep. Gimana teman-teman? Untuk cara bikinnya gampang banget. Dan untuk tampilannya juga cantik dan juga menarik, rasanya dijamin enak dan bikin nagih. Sangat cocok dijadikan untuk sajian pada saat ada tamu yang berkunjung ke rumah, dan sangat cocok juga loh untuk sajian dinikmati bersama keluarga tercinta. Tentunya cocok juga untuk ide jualan. Per pieces atau per mika bisa dijual dengan harga Rp3.000 sampai Rp4.000 atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing.
Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah temenin saya bikin ide cemilan yang unik, cantik, menarik, dan juga enak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.